Selamat datang di Kabar Padek siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Padek siang ini, rangkuman berita khusus untuk Sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Padek siang ini dengan informasi pertama. Ratusan wisatawan dari berbagai daerah masih memadati kawasan Pantai Padang pada Minggu 29 Maret 2026 siang untuk menghabiskan hari terakhir libur Lebaran 1447 Hijriah. Objek wisata yang dikenal dengan Taplau ini tetap menjadi pilihan favorit keluarga karena aksesnya yang mudah serta keindahan pesisir pantainya. Meski cuaca terik menyelimuti kawasan tersebut, kepadatan terlihat mulai dari bibir pantai hingga area parkir di Jalan Samudra yang didominasi kendaraan plat luar daerah seperti BM dan BH. Arus kunjungan diprediksi mencapai puncaknya hingga sore hari sebelum masyarakat kembali beraktivitas normal. Pengunjung pun berharap kebersihan kawasan pantai tetap terjaga agar kenyamanan berwisata dapat terus dinikmati ke depannya. Kedua, harga komoditas beras dan telur di kawasan Jalan Andalas terpantau stabil pada Minggu 29 Maret 2026 setelah sempat mengalami kenaikan tipis menjelang Lebaran. Beras IR 42 dijual Rp15.500 per kilogramnya, sementara telur ayam berada di harga Rp55.000 per papan. Meski harga kembali normal, aktivitas jual beli di kedai sembako milik warga bernama Metro masih cenderung sepi. Kondisi ini diduga karena banyak masyarakat yang belum kembali dari mudik atau masih berada di luar kota. Para pedagang berharap perputaran ekonomi segera pulih seiring berakhirnya masa cuti bersama dalam beberapa hari ke depan. Selanjutnya, Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu turut menyaksikan pelaksanaan tradisi adat Lapeh Kawu dan Tolak Bala yang digelar warga Tanjung Manajelai, Nagari Simanau pada Sabtu 28 Maret 2026. Tradisi warisan leluhur ini rutin dilaksanakan setiap tahun dengan ritual penyembelihan satu ekor kerbau betina sebagai simbol solidaritas serta doa keselamatan bagi seluruh warga. Kehadiran Bupati disambut jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, wali nagari, tokoh masyarakat, nenek mama, ulama Cadiak Pandai, hingga ribuan warga yang mengikuti rangkaian prosesi adat dengan penuh khidmat. Itu di Pematang Sawah, kan? Betul, PN? Ya. Tuh, bersama Pak Asisten, Pak Kadis Kominfo. Wah, tuh Sri Kandi kita ada satu di sana. Oh, di Pematang Sawah. Let's go. Itu Kadis Kominfo, lihat tuh. Wah, ada yang kayak sepatu ya jadi lah. Hah? Sepatunya lebih tenteng. Aman. Ini ketua BPN ya. Laut Pematang Sawah dan selalu irigasinya top. Mana? mencari sarana yang
malam Sabang. Terima kasih. Ini Nagari Sumanau melaksanakan Alek tahunan. Iko adalah bagian dari kearifan lokal masyarakat kita yang terawat dan terus terjaga sampai hari ini awak laksanakan. Bakawu dalam prosesi awak akan melaksanakan tanam untuk kebutuhan bahan pokok yang ada di nagari awak, terutama untuk tanam padi dan sawah awak tentunya. Sumber kekayaan alam harus dikuasai oleh negara yang digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyatnya, untuk kepentingan masyarakatnya. Ketahanan pangan harus kita angkat pas dengan suasana kita. Tanaman pertanian sangatlah banyak di Kabupaten Solok. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh tokoh-tokoh, para anak-anak muda untuk kompak, untuk bersatu, dukung program pemerintah. Iko adalah untuk kebaikan kita bersama-sama saudaranya. Iko Pak Dubalang khusus memasak daging Jawi untuk awak kesadonya. Kabau, masakan daging kabau kok luar biasa. Nah, insya Allah akan awak nikmati secara bersama-sama. Selanjutnya awak laksanakan badoa atau bakawu ya, untuk bagaimana hasil tanamanku berlimpah. Ikut ke manjek dah kau. Lah, jangan kata tu, yoga kata dah. Lah kata lain. Lah sadonya ya, tenang ya. Kau ni kadang-kadang satu mah. Dia dah rabah tu kau. Hah? Dah pinang ke manjek tu. Betul. Berita selanjutnya, suasana hari pertama masuk sekolah pasca liburan Idul Fitri di SDN 21 Labuah Baru, Senin 30 Maret 2026 berlangsung penuh semangat. Para siswa tampak antusias kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar setelah menikmati liburan Lebaran. Aktivitas di lingkungan sekolah pun kembali normal dengan kehadiran siswa dan guru. Satu jalan ke rumah, kan itu ya. Untuk mengerjakan pecahan bisa melalui pecahan. Berita selanjutnya, kebakaran melanda Raivan Mart pada Senin pagi 30 Maret 2026. Peristiwa terjadi di kawasan Jalan Gajah Mada, Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Laporan diterima pukul 5:21 waktu Indonesia bagian Barat, dan petugas damkar Kota Padang tiba di lokasi hanya dalam waktu 7 menit. Respon cepat tersebut berhasil mengendalikan api sebelum meluas ke bangunan di sekitarnya. Meski kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah, petugas berhasil menyelamatkan aset senilai 1,5 miliar rupiah, serta mencegah api merambat ke 10 bangunan sekitar. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.
Berita selanjutnya, memasuki pekan kedua pasca Lebaran, aktivitas jual beli daging sapi di Pasar Ambacang terpantau lesu pada Senin 30 Maret 2026. Salah seorang pedagang, Edward, menyebutkan omsetnya menurun karena berkurangnya antusiasme masyarakat setelah Idul Fitri. Meski harga daging sapi stabil di kisaran Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya, untuk kualitas utama, daya beli warga masih rendah dibandingkan menjelang Lebaran. Kondisi ini turut dipengaruhi tingginya harga modal daging sapi di Indonesia yang dinilai lebih mahal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Selanjutnya, Bupati Kabupaten Solok Jun Firman Pandu turut hadir dalam menyemarakkan lomba ayam kukuak Balengge Aika Salimpe Saiyo Sakato Cup 2 tahun 2026 yang digelar meriah pada Minggu 29 Maret 2026. Kegiatan ini berhasil menarik perhatian para penggemar ayam kukuak Balengge dari berbagai daerah yang datang untuk menyaksikan sekaligus berpartisipasi dalam perlombaan khas Minangkabau tersebut. Oh, langsung ya. Wow. Top langsung ya kan? Hah? Sukses. Saiyo Sakato. Nah, lomba ayam kukuk Balengge Salimpe. Pak. Nih lihat ayamnya nih ya. Ku ayam kukuk Balengge dari Kinari. Paten. Tahu jadi lo ya. Lah, tuh, itu. Mendaki jalan pandai singkir, menuruni jalan kapal lupa, lima hati indah kau te awak tak hijau, ai ayam dan lape. Setelah ayam kukuk Balengge AKB, lomba AKB. Jadi kita mau naikkan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Hari ini kami hadir bersama-sama untuk bagaimana memang ayam kukuk Balengge di Kabupaten Solok sebagai endemik Kabupaten Solok harus kita siarkan seluas-luasnya. Saya sepakat apa? Bahwa ayam kukuk Balengge itu adalah ayamnya masyarakat Kabupaten Solok. Salam lestari, ya kukuk Balengge. Salam lestari untuk kita semuanya, ya. Berita terakhir, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumbar, Fauzi Bahar, memberikan tanggapan terkait maraknya fenomena influencer pria berperawakan perempuan serta hiburan organ bernuansa erotis yang kian menjamur di Sumatera Barat. Ia menyatakan akan mendorong penerapan pidana adat yang berlandaskan pada peraturan daerah di masing-masing wilayah sebagai langkah penanganan. Izin Pak, tanggapannya terkait influencer-influencer yang menyamar jadi perempuan itu gimana Pak? Gimana? Tanggapan Bapak terkait influencer-influencer yang menjelma jadi perempuan itu gimana Pak? Karena ini kan sedang marak jadi pembahasan di media sosial. Oke. Hukum-hukum yang tidak terjaring oleh hukum positif seperti terjadi di kemarin di Bungus sudah tertangkap basah, tapi polisi tidak bisa nangkap. Kita akan siapkan hukum pidana adat. Jadi yang bocor-cari di YouTube, yang LGBT, yang ada perzinaan suka sama suka ditangkap pun tidak bisa. Kita akan jaring dengan pidana adat. Pidana adat ini hukum sosial. Jadi misalnya ya, ketika ada si A dengan si B melakukan, negaranya di mana,
itu akan kita sepakati dengan masjid, diumumkan di masjid. Si A, pelakunya, korbannya si B, nama bapaknya ini, nama ibunya ini, nama datuknya ini, sukunya ini melakukan perzinahan misalnya. Jadi akan kita lakukan dalam bentuk hukum pidana adat, termasuk dendanya. Termasuk juga tentang ada sepasang suami istri, calon suami istri, seminggu menjelang pernikahan dia membatalkan satu pihak. Kita akan jaring juga dengan pidana adat. Kita berikan hukuman denda 1 kerbau kah, atau sekian sak semen kah, untuk mereka tidak sembarangan melakukan itu. Dan itu juga yang korbannya juga tidak bisa dijaring dengan pidana positif. Pidana adat menjaringnya, ya. Jadi kita hal-hal yang tidak dijaring oleh pidana adat akan kita jaring dengan pidana adat. Hal-hal yang tidak dijaring oleh pidana positif kita akan jaring dengan pidana adat. Bisa tuh Pak. Iya, menjadi perda dia. Jadi perda. Sudah ditetapkan perda. Sudah ditetap perda. Belum. Ini saya sedang sosialisasi kepada kabupaten kota tentang Bayoyo Elkam Kabupaten Kota dengan kedaulatan agar mereka mengetahui anak-anaknya agar tidak melakukan hal tersebut. Termasuk terhadap orang konten kreator itu. Itu dia, juri cari itu tidak bisa dilakukan. Yang menyimpang Pak. Yang menyimpang Pak, yang menyamar jadi perempuan Pak. Itu dia, itu yang lebih bahaya lagi. Itu tidak cuma hukum adat dilanggarnya, hukum agama dilanggarnya, hukum adat dilanggarnya, sosial dilanggarnya, dan itu juga berisiko. Pada Nabi Lut dulu kan berisiko negeri itu dibalik-balikkan sama Allah, ya. Jadi dia yang melakukan, kita yang tidak melakukan ini kita kena. Musibah ini diturunkan oleh Allah diantaranya karena ya kalimat kita, ya, kemukaan kita, Allah juga murka, ya. Dari itu saya akan membuat hukum pidana adat yang nantinya bermuara pada pelaku-pelaku yang tidak terjaring oleh hukum positif. Lalu Pak, ini kan juga viral juga Pak terkait organ-organ tunggal erotis ini, gimana tanggapannya Pak? Nah, itu dia satu lagi, bahwa dulu ketika saya jadi lurah di negeri ini ada batas waktu pertama. Saya berharap juga kepada Bupati Wali Kota menerapkan batas waktu. Jam 00.00 sudah habis semuanya. Nah, 15 menit sebelumnya sudah persiapan dan sudah Satpol PP ataupun Dubalang Kota sudah memperingatkan daerah tersebut. Dan ketika mereka sosialisasi untuk pernikahan di Gua, juga akan ada sepakatan bahwa dia menantangani bahwa kalau ada organ tunggal batas jam 12 waktu dia melakukan pembekalan di kantor tua. Ya. Harus menjadi penekanan ya Pak? Iya, jadi menandatangani pernyataan itu. Ketika itu kita sodorkan pada dia melanggar itu, bersedia ada hukum pidananya, hukum hukum adatnya. Pak, terkait Pemda tadi konsepnya dilaporkan dulu atau gimana tuh? Ya mungkin kita tak tahu, ya makanya perlu ada laporan dari masyarakat. Ya. Ke Elkam? Ke Elkam boleh, ke Elkam Kabupaten Kota boleh, ke kantor kan boleh. Ya, karena pidana adat ini berlaku untuk seluruh daerah menangkap. Oke, Pak, mungkin untuk pelaksanaan perdanya ada target Pak? Atau pembahasannya ada target nggak Pak? Secepatnya atau bagaimana? Ini saya sedang sosialisasi. Dinda juga boleh hadir nanti bulan awal April ini akan diadakan di Sawalunto Sinjung. Sawalunto Sinjung, Damas Raya, sama kota Sawalunto. Oke, Berarti menunggu apa dulu Pak? Kita sepakati semua, baru kita akan sudah jadi usulkan kepada DPR menjadi perda. Berarti kalau bisa secepatnya ya Pak? Secepatnya. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.